Menjelang kampanye pemilu 2024, usaha percetakan baliho kebanjiran pesanan. Ya, pemilik usaha mengaku mendapatkan peningkatan order hingga 300%. Mendekati masa kampanye pemilu, penyedia layanan cetak baliho meraup untung berkali-kali lipat. Seperti di tempat usaha Novita Eki Wardana di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Novita mengaku pesanan baliho meningkat sejak 2 bulan terakhir. Pesanan datang dari calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Awal sebelum Agustus, artinya sebelum pemilu, kita hanya menghabiskan 1 bulannya itu sekitar 15-20 roll. Tapi sejak Agustus sampai bulan November ini, 1 bulannya kita bisa mencapai kurang lebih 60 roll. Berbagai gambar calon legislatif ini dicetak sesuai ukuran. Sebelum dicetak, desainer menata letak foto dan tulisan di baliho dan hasilnya bisa langsung dicetak. Kenaikan pesanan cetak baliho ini mencapai 300%. Jika pada hari biasa Novita mendapatkan omset sekitar 70 juta rupiah, beberapa bulan terakhir omsetnya naik hingga 300 juta rupiah. Usaha Novita juga melayani jasa bingkai dan pemasangan baliho ke lokasi yang menjadi titik pesanan pelanggannya. Tim Liputan CNN Indonesia. Prabowo Subianto meresmikan 12 titik sumur bor di 5 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Sementara Ganjar Pranowo bertemu masyarakat adat Dayak, Kalimantan Barat. Ya, adapun Anies Baswedan menghadiri konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia yang digelar oleh Walhi. Calon Presiden Prabowo Subianto meresmikan sumber air sumur bor yang telah dikerjakan saat tanggap darurat kekeringan di Dusun Kembang 1 Desa Palengaan, Dayak, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura, Minggu siang. Dari hasil pencarian titik sumber sumur bor, Kementerian Pertahanan berhasil melakukan pengeboran sebanyak 12 titik sumur bor dan 3 desa pipanisasi. Prabowo menyebutkan sumber air yang telah didapat diharapkan dapat membantu kebutuhan air bersih masyarakat. Saya titip agar semua prasarana dijaga, dirawat, dan diamankan, ya. Karena ini untuk kepentingan jangka panjang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan anjang sana bersama masyarakat adat Dayak, Kalimantan Barat dalam rapat koordinasi Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Minggu. Ganjar disambut dengan tarian Dayak Benuak dan juga disematkan cindramata mulai dari rompi adat Mandau dan syal tenun. Dalam acara ini Ganjar mendengar sejumlah persoalan yang dialami suku Dayak khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Mulai dari konflik agraria di kawasan masyarakat adat Dayak dengan lahan hak guna usaha hingga keterlibatan putra Dayak dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Mereka menyampaikan banyak hal. Yang pertama, hak masyarakat adat. Ini biasanya ada di pertambangan dan perkebunan. 1, hak atas tanahnya, 2, keterlibatannya. Maka yang ketiga adalah pembangunan SDM yang mungkin diakselerasi. Dan kuncinya adalah akses pendidikan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut Indonesia membutuhkan pemerataan pembangunan di seluruh kota, bukan hanya satu kawasan. Anies menilai dengan adanya perpindahan ibu kota negara ke IKN artinya ada masalah baru, yaitu ketimpangan dalam satu kawasan. Anies mengingatkan pemerataan pembangunan tidak hanya untuk kota-kota besar di setiap kawasan, melainkan desa terpencil dibantu untuk maju. Perasaan kesetaraan, sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada sebuah negara yang bersatu dalam ketimpangan, kita pengen lihat contohnya. Nggak ada. Karena itu justru ketimpangan harus diselesaikan supaya kita bisa menjaga keutuhan dan supaya semua yang menjadi penduduk Indonesia merasakan kesempatan kemajuan yang sama. Anies menyampaikan hal ini dalam agenda kick-off kampanye gagasan PKS yang menolak perpindahan ibu kota negara ke Nusantara di Bumi Wiyata, Depok, Minggu siang. Tim Liputan CNN Indonesia.